adik-adik. Shalom. Masih tahun baru ya Karina? Masih Selamat Kak. tahun baru Selamat adik-adik. tahun baru. Selamat tahun baru Papa Mama. Yeay. Selamat tahun baru Abel. Abel. Selamat tahun baru Noela. Kakak Noela. Adik-adik, Ya. kita ketemu lagi ya Kak Karina Iya, Kak. di tahun baru Aduh. 2021 minggu kedua ya. Minggu kedua Iya ya Kak Karina ya. Iya ya. Nah, masih semangat di Enaknya. tahun Semangat. 2021. Kita harus lebih semangat Lebih lagi semangat adik-adik. lagi. Nah, sebelum kita beribadah ya Kak Karina, Ya. ada yang mau berdoa ya. Iya. Yuk kita berdoa dulu siap-siap. ya. Duduk yang manis, tangannya dilipat dan kita akan berdoa. Shalom teman-teman, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau ibadah. Tuhan Yesus, berkati kuping kami untuk bisa mendengar firman-Mu. Dan juga berkati mulut kami untuk bisa duduk diam. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak sekolah minggu. Dan juga teman-teman yang beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan untuk Tepuk Tuhan tangan Yesus. untuk Tuhan Yesus. Adik-adik sekarang duduk yang manis ya. Ya. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan. Di tahun baru ini kita harus lebih semangat Amin. lagi. Yes. Sekarang kita siapkan hati kita. Ya. Undang hadirat Tuhan di rumah-rumah bahkan di tempat ini ya Kak Karina. Amin. Yes Kak. Ya Rabbi Syikira Taruh tangannya di dada adik-adik. Kita akan menyembah Tuhan. Ya Rabbi Syikira Batakarabala. Ya Rabba bala 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 bala. Ya Rabba bala 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 bala. Ya Rabba bala 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawat adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbi Syikira Haleluya. Terima kasih. Beri kemuliaan Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kita ulang lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Ya Rabbi Syikira bala 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 bala. Ya Rabbi Syikira bala bala bala. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat.
kita akan memuji Tuhan. Amin. Siap-siap, ikuti gerakan kakak ya. Dari kanan. Aku dipilih Tuhanku jadi anak-anak luar biasa. Pindah. Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku layar terangnya. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan agar aku berani Saksikan cintanya. banyak orang akan mendengar firman-Nya karena Jajil bersinar. kita ulang ya. Aku dipilih Tuhan jadi anak-anak luar biasa. Pindah. Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku ahli warisnya. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan agar aku berani Saksikan cintanya. banyak orang akan mendengar firman-Nya karena Kecil bersinar. hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan agar aku berani Kecil bersinar. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya karena kecil bersinar. Kecil bersinar. Sekali lagi. Rena aku siap-siap. Kita melompat ya. siap. 3, 2, 1. Kecil-kecil bersinar. Tepuk tangan untuk Yeay, haleluya. Haleluya. Lompatnya ya Kak ya. Tinggi-tinggi ya Kak. Capek ya adik-adik? Capek. Maya. Capek. Masih semangat puji Tuhan. Masih dong Kak, masih semangat, masih tahun baru. Si tahun baru Iya, ya. kuenya juga masih banyak Kak. Nah adik-adik kita kembali muji Tuhan. Kita muji Tuhan. Nah adik-adik kita akan nyanyi lagi ya memuji Yes, Kak. Tuhan ya. Ya. Jalan bersama Yesus memasuki 2021. 21. Jadi gak perlu takut. Jalan bersama Yesus kita pasti jadi pemenang. Pemenang. Yes, Ya. Kak. Ya. Semangat. Semangat Gerakan kakinya. kakinya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang.
Dari aku Marlina, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom semua. Shalom. Kami dari keluarga Damai Simbolon mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Dan buat teman-teman, Mama, Papa, buat semuanya, Yesus berkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita udah minggu ke-2 Januari 2021. Kita akan dengar firman Tuhan ya. Tadi udah semangat kan nyanyi Jalan Bersama Yesus pada tahun 2021. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini Kak Ita bercerita tentang rendah hati untuk menggenapi janji Tuhan. Memangnya Tuhan harus pasti menggenapi janjinya Kak? Pasti adik-adik. Kalau manusia belum tentu genapi janji, katanya mau datang. Nanti datang ya jam 8. Sampai jam 10 gak datang. Wih, itu namanya tidak menepati janji. Tapi kalau Tuhan, kalau dia bilang hari ini terjadi gempa, pasti jadi deh. Sekarang tinggal kita berdoa supaya tidak terjadi ya. Nah adik-adik kita mau cerita tentang Jonatan dan Daud. Jonatan itu adalah putra dari Raja Saul. Dia akan menggantikan Saul apabila Saul turun tahta. Jonatan jadi raja. Nah adik-adik, kita buka dulu Alkitab kita. 1 Samuel 18 sampai 20. Bukan ayat ya Dek. Jadi ini pasal 1 Samuel 18 sampai 1 Samuel 20. Udah dicatat adik-adik? Kita ulang ya, bukan ayat loh ini. Jadi 1 Samuel 18 sampai 1 Samuel 20. Nah adik-adik masih ingat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Pada waktu itu setelah Goliatnya kalah, Daud dipanggil ke istana oleh Raja Saul. Terus dia nanya gini, rajanya nanya Raja Saul ke Daud. Daud, bapakmu itu siapa sih? Terus si Saul bilang, karena Saul masih muda adik-adik. Daud masih muda. Dia bilang gini, bapakku adalah Isai dari Bethlehem. Oh katanya. Tapi pada saat Daud bercakap-cakap dengan ngobrol dengan Pak Raja Saul, tahu-taunya hati Daud kan ketemu Jonatan juga karena dipanggil ke istana. Jonatan kan pangeran. Nah jadi si Daud berpadu hatinya dengan Jonatan pangerannya. Terus tapi Tuhan yang bikin ya adik-adik. Jadi bukan seperti manusia bersahabat, tapi Tuhan menyatukan hati Jonatan dengan Daud. Jadi mereka akrab sekali. Lebih dari sahabat adik-adik. Jadi ada yang diisi hati Jonatan, dikatakan kepada Daud, Daud juga begitu sebaliknya. Terus mereka berjanji bahwa mereka akan bersahabat. Apapun yang dialami Daud, Jonatan tahu. Apa yang dialami Jonatan, Daud tahu. Terus dikasihlah bajunya si ini, bajunya pangeran Jonatan. Ini untuk kamu aja deh supaya kamu bisa berperang. Kan waktu lawan Goliat kan pakaiannya Daud kan pakaian kegedean kan waktu itu. Jadi kalau sama Jonatan masih imbang-imbang rupanya deh. Jadi Jonatan kasih bajunya ke Daud, terus dikasih perisainya, dikasih pedangnya supaya Daud bisa ikut berperang dengan pakaian Jonatan. Terus pada suatu hari Saul berangkat nih sama Jonatan dengan Daud untuk berperang. Nah pulang dari perang, rakyatnya pada sukacita kan, menang, jagoan kan dia menang. Terus dibilang sama rakyatnya, ore, raja menang, raja membunuh beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa adik-adik, lebih banyak, dia lebih hebat dari Raja Saul.
Kok bisa Kak? Iya, karena Daud itu telah diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Waktu dia masih kecil udah dibilang, waktu kerja di masih domba-domba itu, udah dibilang sudah diurapi bahwa dia akan menjadi raja dari Israel. Nah, terus waktu si Saul bilang, aku kok beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Dia iri adik-adik. Adik-adik gak boleh gitu ya. Masa iri sih sama teman sendiri? Gak boleh. Kalau Tuhan kasih kelebihan sama teman-teman adik-adik atau siapapun gak boleh iri. Tuhan tahu kapasitas kita, ini kemampuannya segini, ini kemampuannya segini. Jadi gak boleh ada yang iri-iri. Nah ini si Saul iri dia. Si Daud berlaksa-laksa, aku cuma beribu-ribu. Banyakan Daud dong, hebatan Daud dong. Terus dia jadi benci. Kalau kita mulai benci, mulai iri, temennya siapa adik-adik? Iblis mulai gini-gini. Ini jadi temanku nih, soalnya pada iri. Sakit hati lagi. Temanku nih, tambah kepahitan. Temanku kata si iblis. Tapi Daud nggak mau dia gitu deh. Dia tahu raja si Saul itu raja. Dia nggak berpikir bahwa dia akan merebut kerajaan Saul. Enggak, dia nggak berpikir begitu. Karena Saul itu kan juga diurapi oleh Tuhan menjadi raja Israel, jadi dia nggak mau rebut. Nah terus mereka si Saul ketemu, si Jonatan ketemu sama Daud. Dia bilang gini, Jonatan, papamu itu kok benci ya sama aku katanya. Kenapa sih? Dia kayaknya mau bunuh aku deh. Katanya. Terus si Jonatan bilang, nggak mungkin. Kan papaku apa yang ada pada dia selalu diceritakan sama aku. Jadi kalau dia mau bunuh, gak suka sama kamu, sama Daud, pasti dia cerita Papa Saul katanya. Terus si Daud bilang, enggak, Papa Saul itu sayang sama kamu Jonatan, jadi dia gak mau cerita. Karena dia tahu kamu Jonatan dan Daud bersahabat. Jadi Jonatan, Papa Saul gak akan cerita sama Jonatan. Terus bilang, kalau gitu gini aja, kita tes saja papaku, kata si Jonatan. Saya gimana ya katanya. Nah, kata si Daud, setiap bulan pertama biasanya Raja Saul mengadakan perjamuan makan. Perjamuan makan itu panglima perang ikut, pangerannya ikut, semua yang orang istana yang penting-penting ikut pada saat perjamuan makan. Jadi Jonatan duduk dekat Daud. Terus hari pertama dilihat sama Saul. Loh, kok kursinya Jonatan gak ada? Kursi Jonatan lagi, salah ya. Kursinya Daud kok kosong? Terus si Jonatan bilang gini, iya papa, Daud itu minta izin sama aku. Karena dia ada urusan keluarga, jadi gak ikut makan-makan di perjamuan makan raja katanya. Jadi dia gak bisa datang. Si Saul langsung marah adik-adik. Tombaknya itu dia lempar. Hampir kena Jonatan. Padahal itu kan anaknya. Semua meja-meja sampai cangkirnya pada terbang. Saking marahnya Raja Saul. Terus si Jonatan bilang, wah baru ngomong aja dia udah marah begitu. Apalagi kalau ketemu Daud. Terus si Jonatan bilang gini, Pak, kenapa papa benci sama Daud? Daud kan orang baik. Terus si Saul bilang gini, kamu gak tahu ya? Kamu itu tidak akan jadi raja selama Daud hidup. Jadi Daud itu harus mati supaya kamu jadi raja. Terus si Jonatan langsung berdiri, pergi dari kursinya, keluar. Jadi dia tahu adik-adik bahwa Daud akan dibunuh oleh Raja Saul. Tapi mereka sudah janji, Jonatan sama Daud, bahwa nanti kalau papanya marah berarti aku mati. Kalau papanya senang berarti aku boleh datang ke perjamuan. Mereka udah janjian deh adik. Terus mereka bikin janji juga, nanti kalau perjamuan itu kamu ngumpet di bukit. Di padang itu ada bukit, ada di balik batu, ngumpet. Nanti aku akan panahkan pedangku, panahku. Kalau panahnya deket, berarti Pak Raja Saul akan bunuh Daud. Tapi kalau panahnya jauh, berarti dia harus pergi, Daudnya. Pergi jauh dari kerajaan. Terus dengan sedih si Jonatan malam itu, aduh saya harus kasih tanda sama si Jonatan sama Daud.
Terus dia panah, dia bawa anak buahnya, terus dia marah. Ting, panahnya deket adik-adik. Ke kiri sedikit katanya. Terus dia bilang sama pengawalnya, ambil panahnya itu katanya, yang deket itu yang deket batu katanya. Terus yang pengawalnya kan nggak tahu, dia nurut aja ambil. Terus itu pergi jauh di sana, waktu dia panahnya itu pergi jauh sekali. Terus si ininya disuruh ambil. Nah, terus waktu panah itu waktu panah itu jauh, si Jonathan sedih. Terus pengawalnya disuruh pergi. Terus dibilang sama Daud, si Daud langsung keluar dari sembunyinya. Terus dia minta ampun sama Jonathan. Biar bagaimanapun Jonathan itu pangeran adik-adik. Jadi meskipun sahabat, Daud itu menghormati Jonathan. Dia sujud nyembah. Oh Jonathan katanya, sudah terbukti bahwa papamu tidak suka sama aku. Aku minta ampun bahwa aku harus pergi gitu. Terus si Jonathan sedih dia adik-adik karena Daud itu sahabatnya. Mereka sudah berpadu hatinya, jiwanya udah sama-sama terus gitu. Terus mereka berpelukan, terus mereka nangis, terus dibilang sama si Jonathan, Daud, kamu sudah diurapi Tuhan bahwa kamu akan menjadi raja atas Israel. Saya akan terima itu semua, tapi jangan lupa ya Daud, keturunanku harus kamu ingat, jangan dihabiskan, jangan mati, semua nanti dibunuh keturunannya Jonathan. Terus si Daud berjanji bahwa dia tidak akan menghabisi keturunan dari Jonathan. Adik-adik mereka berpelukan nangis karena mereka harus berpisah. Nah adik-adik, kita akan belajar di sini adik-adik. Setiap sahabat belum tentu jadi sahabat kita adik-adik, kecuali Tuhan yang tetapkan. Sahabat juga kalau secara dunia ini bisa aja dia nggak akan sehidup semati adik-adik. Jadi sahabat sejati kita hanya siapa? Tuhan Yesus. Kecuali seperti Jonathan dan Daud yang telah jiwanya sudah dipadukan sama Tuhan. Jadi adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada siapa lagi adik-adik? Kalau adik-adik punya masalah misalnya apa-apa gitu, di sekolah, nilai jelek atau apapun, atau lagi online, perginya ke papa mama. Jadi sahabatnya adik-adik di dunia ini siapa? Papa dan mama. Itu sahabatnya. Jangan seperti kita yang nanti yang sudah dewasa. Aku sahabatan misalnya sama Karina. Oh Karina sahabat. Ih belum tentu adik-adik. Karena Karina kan punya suami juga. Dia pergi. Bisa aja deh kalau udah dapat tugas gimana. Nah seorang sahabat, tapi kalau Yesus tidak pernah. Dia sampai mati di kayu salib, itu adalah sahabat sejati. Ya. Jadi adik-adik karena masih kecil-kecil, sahabat adik-adik siapa? Papa dan mama. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Shalom teman-teman. Mari kita bangkit berdiri ya. Mari kita berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, hari ini Vanes dan teman-teman ingin berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati bangsa Indonesia agar tetap maju, kuat, dan sejahtera. Berkati bangsa Indonesia, hindarkan bangsa Indonesia dari COVID-19. Dan juga berkati dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien. Semoga pasien-pasien bisa sembuh dari COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Tuhan berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, kakak-kakak sekolah minggu, pemain musik, dan jemaat-jemaat GBI GBC. Berkati juga gereja-gereja, sekolah-sekolah Tuhan, dan juga berkati Presiden kita Joko Widodo dan wakilnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami, GBI GDC. Tuhan berkati ya, agar cepat dibuka kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Bambang dan Ibu Peti. Tuhan berkati dalam pelayanannya ya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa
buat presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat negara kami, Indonesia. Tuhan, pulihkan ya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu dan orang tua kami. Tuhan berkati ya. Di Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah dengar ya tadi firman Tuhan. Kita berdoa sama-sama dulu ya. Ikuti doa yang Kak Ita bilang ya adik-adik. Ya Rabbashiki Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Bapa yang kami sembah di dalam Terima nama kasih Yesus. Tuhan Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Untuk firman yang Tuhan berikan. Jadikan saya Tuhan Jadikan saya Tuhan sahabat sejati sahabat sejati dari Tuhan Yesus. dari Tuhan Yesus. Jadikan saya Tuhan Jadikan saya Tuhan Papa Mama saya Papa Mama saya sebagai sahabat saya sebagai sahabat saya di rumah. di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Tuhan adik-adik. Ya Rabbashiki rabatakarabalabalabalaba. Urabatakarabalabalabalabalabalaba. Ya Rabbi, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Tiada Kami percaya seperti Tuhan, setiap firman yang ditaruh di dalam penasihat Tuhan, dalam nama Tiada Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, berkati adik-adik Tuhan, yang saat ini beribadah online Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, bahkan Papa Mama mereka yang mendampingi adik-adik pada saat ini beribadah Tuhan, di dalam nama Yesus, lawatan Roh Kudus terjadi atas mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu Tuhan memiliki sahabat sejati seperti Yesus. Ya Rabbashiki rabatakarabalabalabalabalabalabalabalaba. Terima Tiada kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Tiada Engkau ada di rumah-rumah seperti Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Ya Rabbashiki rabatakarabal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 aba. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk Tiada seperti Bapa bagi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jadikan dia penopang bagi kami Tiada Tuhan. Di dalam nama seperti Yesus Tuhan, Hikmat-Mu tolong gembala kami Tuhan, untuk membawa jemaat bahkan anak-anak Tuhan menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Tiada Di rumah ini seperti Tuhan, di GBI Grand Depok City ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Tiada dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, biar bersikir berkati Papa Mama anak sekolah ini Tuhan, berkat berlimpah atas mereka Tuhan, bebas virus corona, bebas krisis ekonomi, di dalam nama Yesus Tuhan, bahkan kami Tiada berdoa Tuhan, seperti untuk tim audiovisual Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, jerilah mereka Tiada Tuhan, kami percaya Tuhan, seperti Engkau akan perhitungkan itu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan masuk pintu mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan, kesehatan ekonomi Tuhan, bahkan yang saat ini belum mereka mengerti Tuhan, di dalam nama Yesus, ya Rabbashiki rabatakarabalabalabalaba. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, oh Tuhan, biarlah mereka lebih bergairah melayani Tuhan, bahkan untuk Abel, untuk Noella Tuhan, Perbuatan-Mu untuk Rina Tuhan, Kak Evi Tuhan, bahkan Kak Tiada Naftali Tuhan dan seperti namamu, ya Rabbashiki rabatakarabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, Tiada terima kasih Tuhan seperti Yesus. Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti. angkat tangannya, Yesus. Katakan haleluya. 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 Adik-adik semua bangkit berdiri. Tangannya diangkat tinggi-tinggi. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik biji matanya Tuhan, adik-adik sahabat-sahabat sejatinya Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.